Berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang pemain catur untuk ikut turnamen internasional? Di video ini gue bakal jelasin dengan detail dan lengkap. Semoga video ini bisa mengandung daging dan bisa memberikan info untuk teman-teman supaya teman-teman bisa lebih mengenal gimana caranya menjadi atlet catur profesional. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jadi langganan di YouTube RL Chess. Nah teman-teman, ini adalah halaman dari videokalender.com ya. Jadi teman-teman ketik aja video.com, kemudian teman-teman masuk ke video kalender. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa mencari turnamen yang open. Open tuh artinya terbuka nih. Bebas elo ratingnya mau berapa aja bisa join di sini. Nah, terkadang ada turnamen juga yang mensyaratkan yang nggak boleh kita ikutin kalau elo rating kita belum mencapai misalkan 2000 gitu ya. Ada kategori challenger dan ada kategori open. Nah, saya akan contoh mengikuti ada turnamen Reykjavik Open nih di Islandia yang terkenal banget ya. Ini over the board turnamen dan akan berlangsung dari tanggal 25 sampai 31 Maret. Nah, yang perlu kita siapkan untuk mengikuti turnamen, kalau misalkan dia di Eropa, berarti kita perlu visa nih. Karena beberapa negara ya butuh visa untuk kita bisa masuk ke negara tersebut. Karena paspor negara kita belum sekuat itu ya teman-teman. Nah, lebih enak lagi kalau misalkan kita ikut turnamen yang tidak, kalau kita masuk ke negara tersebut tidak membutuhkan visa. Nah, Reykjavik Open ini coba kita klik dan kita cari tahu berapa biaya pendaftarannya. Nah, biasanya ada kontak personnya. Kita bisa membayar melalui bank secara online, atau kalau ada perjanjian sebelumnya dengan panitia, kita bisa bayar ketika kita sampai di sana. Saya pernah melakukan itu. Nah, kita bisa di sini nih, bisa mencari tahu information dan kemudian kita bisa cari regulationnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, general regulation. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Kalian baca deh. Dan kalau kalian, aduh bang saya nggak bisa bahasa Inggris tapi pengen ikut turnamen di luar negeri, ya ada usahanya lah. Tinggal gunain Google Translate aja. Nah, ini sistem 9 babak ya, internasional turnamen. Pairingnya diatur dengan Swiss Manager, ini komputer ya. Oh, mainnya 90 menit untuk 40 langkah. Kemudian ada bonus waktu 15 menit setelah langkah 40. Ada bonus waktu 30 detik setiap melangkah sejak langkah pertama. Nah, kemudian di sini ada nih, feeder rule apply, we will enforce article 6.7.1. Apa artinya? Kita bisa baca di sini. Any player, berarti nih saya langsung ngartiin bahasa Indonesia aja ya. Setiap pemain yang datang ke tempat pertandingan telat 30 menit itu akan kalah. Jadi batas walkoutnya 30 menit. Nah, juga di sini ada electronic device ya, ini standar lah ya. Artinya memang ya nggak boleh, kita nggak boleh bawa handphone masuk ke pertandingan, itu udah standar lah. Nah, kemudian yang perlu kita tahu berapa biayanya. Nah, mana ya biayanya? Ini yang ada schedule-nya. Nah, ini schedule-nya ya. Kalian bisa lihat. Oh, ternyata ada kategori blitz juga nih buat hiburan, bisa ikut gitu. Nah, ini saya belum nemu register player. Oh, ini pemain yang udah terdaftar ya. Banyak sekali. Ini yang udah mendaftar. Teman-teman, jarang pemain Indonesia yang main kesini karena jauh banget, dan ya belum ketemu nih berapa biayanya. Coba kita back lagi. Oh, ini ada. Oh, ini entry fee and payment. Betul. Please notice registration is closed. Wah, sudah tutup teman-teman. Nah, tapi kita bisa lihat nih. Oh, kalau elo rating kita 2300, kita daftarnya berapa? 120 euro. Wah, berapa tuh? Kali 17.000. Lumayan ya. Kalau elo rating kita masih 1400, 300 euro. Nah, ini untuk pendaftaran sekali main aja teman-teman. Nah, ini ada diskon nih. Kalau misalkan kita junior, ada diskon tuh jadi 60%. Kalau kita udah usia 60-an, ada diskon lagi teman-teman.
Kayak gitu. Nah, kalau masalah penginapan gimana? Jadi kalau kita ikut turnamen internasional ini, kita mesti pikirin juga nih, apa tiket pesawat. Berarti kita coba hitung tiket pesawatnya dari Jakarta ke Reykjavik, Islandia. Islandia berarti apa ya? Oh, ini Kev ya, Reykjavik coba. Wah, ini udah tanggal segini ya. Coba misalkan minggu depan lah kita perginya. Terus return date-nya tanggal 11. Ini pulang perginya. Udah, udah. Coba kita cari ekonomi ya. Kita apply. Saya carinya di Skyscanner nih teman-teman. Coba kita masukin. Ya cari aja yang paling murah teman-teman. Wah, sekali. Oh, ini total ya, one deal. 22 juta udah pulang pergi atau belum nih? Ya, coba. Tapi ini lama sekali nih. Apa? Biasalah resiko. Kalau kita mau yang murah, transitnya lama banget nih, teman-teman. Jadi kalau kita klik di sini, oke. Nih ada 22 juta ya. Tuh. Ya, untuk bolak-balik ya ini 22 juta. Kita ada dua stop. Kita dua kali transit ya. Pertama di Dubai, kemudian yang kedua di Inggris. Capek nggak tuh? Nah, terus apalagi yang mesti kita pikirin? Ya hotel. Berarti hotelnya gimana nih? Kita cari hotel di Reykjavik. Coba nih. Oh, semalamnya 1.300.000 yang paling murah. Ya udah, kira-kira 1.300.000 lah ini. Kali selama dihitung selama kita tinggal di sana ya, seminggu misalkan. Wah, udah 7 juta. Berarti total udah berapa tuh? Pendaftaran tadi sekitar, misalkan pendaftaran 5 juta lah, kita nggak ada elo rating. Atau 10 juta tadi pendaftaran. Kemudian kita tambahin tiket pesawat 22 juta. Berarti berapa? Udah 32 juta. Belum yang biaya tak terduga ya. Terus apalagi? Hotel. Hotel 7 hari 10 juta lah. Berarti berapa? Tambah 10 juta lagi, 32 tambah 10, 42 juta. Nah, itu belum biaya dan lain-lain, biaya terduga teman-teman. Kira-kira segitulah biaya yang dibutuhkan kalau kita mengikuti turnamen internasional di Eropa. Itulah kenapa kita butuh, kalau ada turnamen yang dekat-dekat dari Indonesia itu lebih baik lagi untuk bisa menambah elo rating. Nah, kalau sekelas saya nih International Master, gimana caranya supaya bisa jadi Grandmaster? Mengikuti turnamen yang memiliki peluang untuk menghasilkan norma Grandmaster. Contoh kayak di Reykjavik ini nih, bisa melahirkan norma Grandmaster. Tapi biayanya mesti kita hitung dulu dengan baik-baik. Jangan sampai kita jadi ayam sayur di sana dan biaya yang kita udah habisin lumayan banget. Nah, strateginya adalah, itulah kenapa tinggal di luar negeri itu, contoh yang paling sering dilakukan oleh pemain catur yang ingin meraih gelar ya, itu seperti Abimanyu Mishra. Dia sempat tinggal di Budapest seperti yang saya lakukan juga tahun lalu, 2 bulan di Budapest. Nah, itu menguntungkan banget. Kenapa? Karena setiap bulan di sana ada turnamen. Jadi kita udah apa ya, misalkan kita stay 3 bulan di sana, itu udah memotong biaya untuk pesawat dan lain-lain ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Nah, terus kalian suka tanya kan, wah kalau kayak gini hadiahnya bakal balik lagi nggak bang untuk mendapatkan uang yang besar? Ya belum, karena untuk meraih gelar dulu kan. Kecuali kita memang juara turnamen yang besar, mungkin bisa balik. Kayak gitu teman-teman. Apa komentar kalian? Semoga video ini menjawab ya untuk teman-teman yang selalu penasaran, biayanya berapa sih kalau misalkan mengikuti turnamen dan apa aja yang harus dihitung. Ya, semoga video ini mencerdaskan teman-teman dan semangat terus. Semoga ya seperti saya, makanya pemain catur itu butuh sponsor untuk bisa lebih hebat lagi untuk bisa mengikuti turnamen di luar negeri. Semangat teman-teman. Kalau ide dari RL Chess
Mudah-mudahan RL Chess tahun depan bisa balik lagi ke Rusia dan bisa mengikuti turnamen di sana. Kita ketemu di video berikutnya ya.